Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasannya tema ini, yaitu bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh penggunaan energi batu bara yang menggila-gila ini sangat kontekstual ya. Jadi di mana semua orang sebenarnya itu sudah merasakan, tidak hanya di hulu gitu dari aktivitas pertambangan sampai pun di hilir gitu di salah satunya di PLTU Batubara Pangkalan Susu. Nah, saya mau bilang yang pertama itu adalah ketika batu bara itu digunakan sebagai sumber energi di PLTU ini, maka eh, negara itu dia memberikan tesis dalam bentuk dokumen AMDAL atau dokumen ANDAL dengan RKL, RPL, RKL, RPL-nya itu. Bahwasanya dia bilang dalam dokumen itu dia menyatakan semua dampak hipotetik penting itu akan mampu diantisipasi. Nah, kita juga punya antitesisnya. Kita juga bilang bahwasannya gitu kan, operasionalisasi PLTU batubara itu dokumen andal itu tidak akan mampu. Faktanya begitu. Nah, misalnya baru terlihat ketika dia berjalan ketidakmampuan secara ilmiah gitu untuk mengantisipasi atau menanggulangi dampak hipotetik penting itu dirasakan uh, oleh rakyat, oleh kawan-kawanku atau oleh saudara-saudaraku yang di Pulau Sembilan. Yang selama ini mereka menjadi sentra udang, sentra kepiting, sekarang jangankan menjadi sentra gitu kan, untuk mencari udang dan mencari kepiting saja itu sudah setengah mati gitu. Ruang hidup mereka dirampas. Belum lagi mereka dihujani oleh abu itu tuh setiap hari. Itu tidak hanya terjadi di Pangkalan Susu, tapi itu terjadi di mana-mana gitu ya, terjadi di mana-mana. Dampaknya bencana kemanusiaan itu tidak hanya bicara dengan pendekatan ekonomi, tetapi dia juga bicara dengan pendekatan sosiokultur. Uh, Konflik horizontal terjadi, ya. Tidak hanya di Pangkalan Susu, tapi hampir semua di mana industri ekstraktif itu terjadi. Ada orang-orang kita atau orang-orang lokal atau orang-orang yang berada di sekitar pembangkit gitu hanya untuk mendapatkan keuntungan segelintir atau mendapatkan keuntungan sesaat itu rela gitu menjadi pembela mati-matian dan berhadapan-hadapan dengan kita. Nah, ini kerusakan-kerusakan struktur sosial yang begitu masif, begitu meluas seperti ini menjadi bagian dari bencana kemanusiaan. Memang dalam terminologi bencana itu negara tidak menyebutkan kerusakan struktur sosial itu sebagai sebuah bencana gitu, tidak gitu. Tapi mereka menyebutkan konflik atau apa segala macam gitu. Tapi kalau dia terjadi secara luas kayak begini itu menjadi luar luar biasa. Itu dampak yang diterima pada tingkatan tapak. Pada pada level yang kedua gitu, setelah dampak ini diterima oleh warga, oleh rakyat yang ada di sekitar pembangkit maupun tambang, itu mereka akan juga diperparah dengan kondisi atau terjadinya krisis iklim. Nah, krisis iklim ini juga disebabkan oleh lebih dari 40% oleh aktivitas penggunaan batu bara. Jadi, setelah mereka menerima dampak karena aktivitas pertambangan dan PLTU-nya sendiri gitu, maka mereka juga diperparah oleh perubahan iklim. Sehingga nelayan-nelayan harus mencari ikan lebih jauh karena memang populasi ikan menjadi sangat berkurang gitu. Ada beberapa riset menyatakan populasi ikan itu tuh sangat menurun. Belum lagi sumber penyakit ada di mana-mana. Jadi penyakit yang aneh-aneh yang belum tahu obatnya sampai sekarang itu tuh muncul ya. Belum lagi kerusakan-kerusakan aktivitas pertanian di mana warga yang selama ini bertani yang dahulunya misalnya mereka bisa mendapatkan sekitar 18 karung setiap panen, sekarang hanya untuk mendapatkan 6 atau 7 karung saja itu sudah setengah mati mengusahakan. Ini terjadi di wilayah Kabupaten Lahat misalnya. Saudara-saudaraku yang petani yang ada di sana itu tuh menjerit karena aktivitas produksinya itu menjadi sangat jelek. Dampak yang mereka terima oleh aktivitas tambang dan PLTU batubara yang diperparah oleh adanya krisis iklim. Yang ketiga, krisis iklim itu sendiri. Nah, kita semua sebenarnya yang sedang duduk di sini itu adalah korban. Jadi kita ini adalah korban dari krisis iklim. Di sisi pertama kita misalnya pendapatan kita tidak naik gitu, malah punya kecenderungan berkurang gitu karena laju inflasi yang juga menggila-gila, kondisi sekarang yang sedang krisis gitu. Sementara kita diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar.
Nah, ini yang membuat apa? Dalam jangka waktu yang panjang, krisis iklim ini akan berdampak kepada krisis kecerdasan. Karena kenapa? Kita sudah tidak sanggup lagi gitu mengkonsumsi atau tidak sanggup lagi membeli itu makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang cukup. Nah, orang-orang yang mendapatkan nutrisi yang kurang sudah bisa kita bayangkan akan menjadi seperti apa mereka di masa depan. Kehilangan generasi cerdas, kehilangan generasi kritis di masa depan itu satu hal yang keniscayaan karena dampak dari krisis iklim. Nah, ini semua Ini semua bentuk-bentuk nyata atau bentuk-bentuk real dari bencana kemanusiaan. Gitu. Nah, di sisi yang lain saya mau bilang, negara masih bermain-main dengan proses transisi energi yang sekarang sedang digaungkan secara global. Saya berani bilang itu masih bermain-main misalnya gitu. Ketika negara mengeluarkan Perpres 112 tahun 2022, secara nyata disebutkan bahwasannya PLTU batubara masih boleh didirikan asal PLTU itu tuh dia adalah proyek strategis nasional. Dia memberikan nilai tambah ekonomi. Dia berada di dalam RUPTL. Nah, tiga lokus ini itu memang alasan didirikannya PLTU batubara atau pembangkit. Jadi tidak ada sebenarnya pembangkit yang tidak diberikan izin kalau kita melihat dari pasal yang disampaikan dalam Perpres 112 tahun 2022 ini. Nah, situasinya memang gawat gitu ya. Situasinya memang gawat gitu kan. Tetapi saya juga ingin sampaikan bahwasanya tekanan baik secara lokal dengan pendekatan komunitas gitu kan, secara nasional maupun secara global itu juga datangnya bertubi-tubi itu, ya kan? Nah, yang harus kita kawal sekarang adalah bagaimana proses transisi energi ini bisa berjalan dengan benar gitu dan itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Cita-cita kita adalah planet ini tetap menjadi pendukung dalam pemenuhan sumber-sumber penghidupan rakyat. Itu sebagai pembuka yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silakan.